Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan mendemonstrasikan program Java untuk menghitung penghasilan karyawan berdasarkan golongan dan jam lembur. Dalam pembuatan program ini digunakan array untuk menyimpan data gaji dan presentasi lembur, kemudian percabangan if untuk menentukan kondisi, dan terakhir penggunaan operator untuk melakukan proses perhitungannya. Berikut soalnya saya bacakan terlebih dahulu. Buatlah program sederhana menggunakan operator if dan array dengan kasus berikut. Pada sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, yaitu jika golongan A gaji 5 juta, jika golongan B gaji 6.500.000, jika golongan C gaji 9.500.000, gaji setiap golongan disimpan pada array gaji. Jika diinput golongan A, maka akan mengambil gaji pada array 0. Jika diinput golongan B, maka akan mengambil gaji pada array 1, dan jika diinput golongan C, maka akan mengambil gaji pada array 2. Buat persen array lembur 30, 32, 34, 36, dan 38. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Jika karyawan lembur 1 jam, maka gaji lemburnya 30% array lembur dari gaji pokok dari array gaji sesuai golongan. Jika karyawan lembur 2 jam, maka gaji lemburnya 32% array lembur dari gaji pokok dari array gaji sesuai golongan. Jika karyawan lembur 3 jam, maka gaji lemburnya 34% dari gaji pokok dari array gaji sesuai golongan. Jika karyawan lembur 4 jam, maka gaji lemburnya 36% dari gaji pokok dari array gaji sesuai golongan. Jika karyawan lembur lebih dari sama dengan 5 jam, maka gaji lemburnya 38% dari gaji pokok dari array gaji sesuai golongan. Ini adalah program yang telah saya buat. Pada baris pertama dan kedua ini merupakan import library, di mana pada bagian ini saya melakukan import library yang diperlukan oleh program. Library scanner ini digunakan untuk menerima input dari pengguna melalui keyboard. Sehingga pengguna nantinya dapat memasukkan golongan karyawan dan jumlah jam lemburnya. Kemudian decimal format ini digunakan untuk memformat tampilan angka agar lebih rapi dan mudah dibaca. Dengan library ini, angka gaji akan ditampilkan dalam format ribuan dan tidak muncul dalam bentuk notasi ilmiah seperti E7 di akhir angka tersebut. Kemudian baris 3 dan 4 membuat kelas dan method main. Pada bagian ini, kelas bernama main sebagai kelas utama program. Kemudian terdapat method main, yaitu metode yang pertama kali akan dijalankan oleh Java ketika dieksekusi nanti. Tanpa metode main ini, program Java tidak dapat dijalankan. Kemudian selanjutnya membuat scanner. Pada baris ini digunakan untuk membuat objek scanner dengan nama input. Objek ini berfungsi untuk membaca data yang dimasukkan pengguna melalui keyboard nanti. Pemberian nama variabel input ini diberikan agar mudah dipahami karena digunakan untuk menerima masukan dari pengguna. Selanjutnya membuat format rupiah ini. Pada bagian ini saya membuat objek decimal format dengan nama rupiah ini. Pada bagian ini, saya membuat objek decimal format dengan nama rupiah. Tujuannya adalah agar angka gaji itu nantinya dapat ditampilkan lebih rapih menggunakan pemisah ribuan. Kemudian, array menyimpan data gaji. Pada bagian ini, saya membuat array bernama gaji. Array ini digunakan untuk menyimpan banyak data dalam satu variabel. Data yang disimpan adalah gaji pokok berdasarkan golongan karyawan, di mana indeks 0 itu berisi gaji golongan A, indeks 1 berisi golongan gaji B, dan indeks 2 berisi golongan gaji C. Dengan array ini, kita tidak perlu membuat banyak variabel terpisah satu persatu pada setiap golongan. Selanjutnya membuat array presentasi lembur. Pada bagian ini saya membuat array kedua, yaitu array lembur. Array ini digunakan untuk menyimpan presentasi lembur berdasarkan jumlah jam. Misalnya indeks 0 30%, indeks 1 32%, indeks 2 34%, indeks 3 36%, dan terakhir indeks 4 38%.
Nantinya program akan mengambil data dari array ini sesuai jumlah jam lembur yang akan dimasukkan oleh pengguna. Kemudian bagian deklarasi variabel ini. Pada bagian ini saya mendeklarasikan variabel yang digunakan dalam program. Variabel golongan bertipe string ini digunakan karena menyimpan huruf A, B, dan C. Kemudian variabel jam lembur ini bertipe integer karena menyimpan jumlah jam lembur berupa angka bulat. Sedangkan variabel lainnya seperti gaji pokok, persen lembur, gaji lembur, total gaji, ini itu bertipe double karena digunakan untuk proses perhitungan gaji yang melibatkan nilai desimal. Kemudian input golongan karyawan. Pada bagian ini program meminta pengguna memasukkan golongan karyawan. Kemudian input tersebut disimpan ke dalam variabel golongan menggunakan metode next line ini. Next line karena data yang dimasukkan berupa teks. Kemudian input jam lembur. Selanjutnya program meminta pengguna memasukkan jumlah jam lembur. Kemudian setelah memasukkan golongan karyawan, nanti pengguna akan diminta untuk memasukkan jam lemburnya. Input tersebut nantinya disimpan ke variabel jam lembur menggunakan metode next integer karena data yang dimasukkan berupa angka bulat. Kemudian bagian menentukan persentase lembur dari array. Pada bagian ini digunakan operator ini digunakan untuk membandingkan jumlah jam lembur. Jika jam lemburnya itu 1 jam, maka program mengambil nilai pada array lembur indeks 0 yaitu 30%. Jika 2 jam, mengambil indeks 1 dan seterusnya sampai 5 jam atau lebih mengambil indeks 4 yaitu 38%. Kemudian menghitung gaji lembur. Pada bagian ini digunakan operator perkalian. Jadi si program ini mengalihkan gaji pokok dengan presentasi lembur untuk mendapatkan nilai gaji lembur. Kemudian menghitung total penghasilan. Ini digunakan operator penjumlahan di mana program nantinya menjumlahkan gaji pokok dan gaji lembur untuk memperoleh total penghasilan karyawannya. Kemudian output hasil. Pada bagian ini program menampilkan seluruh hasil perhitungan ke layar dan penggunaan metode rupiah format ini digunakan agar angka tampil lebih rapi dengan pemisah ribuan sehingga mudah dipahami oleh pengguna. Terakhir, menutup scanner. Baris terakhir ini digunakan untuk menutup objek scanner setelah program selesai digunakan. Penutupan scanner merupakan praktik yang baik dalam pemrograman karena membantu menghemat penggunaan sumber daya komputer dan mencegah terjadinya kebocoran discharge. Sekarang kita coba untuk menjalankannya run. Misalkan kita mau masukkan golongan karyawan A dengan jam lemburnya itu 4. Maka ini detail penghasilannya. Gaji pokok 5 juta, gaji lembur 1.800.000 dan total penghasilannya adalah 6.800.000. Misalkan kita mau memasukkannya dengan huruf A kecil dan jam lemburnya tetap 4 dan program tetap menampilkan hasilnya. Jadi meskipun huruf yang dimasukkannya itu kapital ataupun tidak, karena kita tadi menggunakan metode equals ignore case, sehingga ini membuat si inputan golongan karyawan itu mau kapital atau tidak tetap membuat program itu menampilkan hasilnya dengan baik atau tidak menampilkan error.
Demikian penjelasan program yang telah saya buat dari program ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kalimat. Mohon koreksinya kepada Bapak Tutor. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.